Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, yaitu Sutrisno dari kelas TI 21C Net 1 dengan NIM 312103885. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan yaitu network pada ESP32 board. Untuk modul kedua yaitu Cyber Physical System. Oke, langsung saja ke materi untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Di sini adalah tujuannya itu untuk menampilkan lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Wah, untuk alat-alatnya kalian bisa digunakan itu dengan ESP tentunya W32 WiFi untuk jaringannya, laptop tentunya kabel USB micro Type B. Dan di sini menggunakan aplikasi Blink ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah Arduino IDE-nya. Konfigurasi aplikasinya apabila teman-teman belum punya Blink-nya, teman-teman dapat mendownload dulu aplikasi Blink pada smartphone teman-teman sendiri, ada di Google Play Store-nya. Nah, di situ kalian download dulu, buat akun dulu. Ketika sudah buat akun, kalian bisa menggunakan aplikasi Blink tersebut dan daftar. Ketika sudah punya aplikasinya, tentunya kalian dapat menggunakan atau tambahkan project bebas pada form voice device, pilih ESP32 dashboard, kemudian pilih WiFi-nya, tentunya WiFi-nya pada form connection type dan klik create. Nah, untuk notifikasi tokennya akan dikirimkan ke email kalian masing-masing. Ketika dapat notifikasinya itu akan digunakan untuk ke Arduino IDE-nya itu untuk dikoneksikan antara Blink ke Arduino-nya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah konfigurasi aplikasi Blink-nya ya teman-teman. Di sini akan menampilkan map-nya. Dibuka dulu aplikasi Blink-nya. Ini lanjut ke pilih ke map-nya di widget, pilih ke map ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini melakukan pengaturan. Pada bagian pengaturan input pin dengan pilih V2 kemudian pilih OK. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Blink siap berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dan nanti akan disambungkan dengan ESP32-nya menggunakan Arduino IDE-nya untuk pemrogramannya. Ini langsung untuk menampilkan status koneksi ya pada Blink Core jaringan internet serta library yang digunakan. Tambahkan kode sketch editor Arduino IDE-nya. Kalian bisa ketik dulu ini define Blink print serial. Nah, di sini teman-teman gunakan dulu Arduino-nya. Nah, nanti akan kalian teman-teman diketik dulu ini adalah shortcut-nya. Lanjut ke inisialisasi authentication token dan network credential dengan menambahkan kode di bawah ini. Nah, kode token yang sudah dikirimkan dari Blink-nya akan digunakan di Arduino IDE-nya ini di char out. Nah, char SID-nya ini network namanya, passwordnya juga dari SID-nya tersebut. Sesuai konfigurasi virtual pin sesuai dengan pengaturan yang dilakukan sebelumnya pada Maps widget aplikasi Blink dengan menambahkan kode seperti di bawah ini. Nah, ini tambahkan teman-teman shortcutnya widget plus map. Nah, ini untuk menampilkan mapnya. Lanjut, tambahkan kode void setup. Pada void setup akan dilakukan untuk inisialisasi baud rate, memulai koneksi dengan Blink Cloud, serta menginisialisasi nilai latitude, longitude, dan value untuk membuat marker pada mapnya. Nah, ini lanjut ke ini contoh shortcutnya lengkapnya ya teman-teman. Kalian bisa ketik dulu contohnya seperti ini. Disamakan, ketik manual, tidak boleh salah. Dan juga ditambahkan blinkerannya ya di bawah ini. Nih. Nah, ini ada
tokennya, ada passwordnya. Nah, ini ada locationnya, map location, dan juga ada link run-nya, itu untuk merunnya. Lanjut, ketika sudah diintegrasi, maka klik CTRL-R untuk mengecek adanya error atau tidaknya pada aplikasi tersebut, pada sistemnya tersebut. Ketika tidak ada error, maka lanjut ke CTRL-U untuk mengupload tersebut. Nah, ketika sudah diupload maka akan muncul seperti ini dengan di aplikasi Blink-nya ya teman-teman. Ini adalah yang sudah oke. Lalu lanjut ke integrasi ESP32 dengan aplikasi Blink-nya. Kembali jalankan aplikasi Blink dan buka project map-nya ya teman yang telah dibuat. Kemudian klik play. Widget map-nya akan menampilkan lokasi yang seperti ini ya teman-teman. Ini akan diinisialisasi sebelum pada kode program. Adapun tampilan widget map pada aplikasi Blink ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Ini adalah contoh gambarnya. Gambarnya itu seperti ini ya. Nanti akan muncul di aplikasi Blink-nya teman-teman yang sudah didaftarkan, yang sudah dibuat pada device masing-masing. Nah, untuk mengirim datanya, nah ini untuk alat-alatnya ya, mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Ini ada alat dan bahannya, ada sama. Di sini juga yang dibedakan ini ada Ubidots. Nah, ini konfigurasi Ubidot. Buat akun Ubidot dengan mengunjungi ini teman-teman, ubi.com. Apa itu ubi.com? Ini adalah platform IoT yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data ke database cloud. Pada halaman awal buat akun dengan mengisi form username, tidak menggunakan spasi ya teman-teman. Email dan password serta checklist My IoT is for personal non-commercial use. Kemudian klik sync up for free. Ini untuk gratis ya teman-teman tentunya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ubidots. Nanti dikonfigurasi dulu. Dan saya jelaskan lagi, ini adalah untuk mengirim data ke server melalui protokol HTTP ya teman-teman. Nah, ketika sudah konfigurasi, setelah berhasil membuat akun pada halaman tersebut, klik device, pilih device, kemudian create device dan pilih blank device ya. Ini seperti contoh di gambar bawah ini ya. Nah, lanjut ke create device-nya dan pilih blank device. Pada halaman ini berikan nama device name, berikan device label, mengisi form label tanpa spasi ya tentunya teman-teman. Nama serta label yang diberikan pada device dapat bebas. Setelah itu klik icon checklist. Nah, lanjut ke jika berhasil, nama device akan menampilkan pada tabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya klik device pada tabel ya. Lanjut ke klik variabel untuk menambahkan variabel. Pilih raw data ESP32 akan dikirimkan ke variabel yang telah dibuat. Nanti akan muncul seperti ini. Lanjut saja buat halamannya. Bernama new variable, selanjutnya klik data, pilih about dashboard dan klik add new dashboard. Lanjut ke add new dashboard ya teman-teman. Nah, ini nanti kliknya add new widget. Kenapa? Kemudian pilih widget dalam digunakan untuk termometer. Widget berguna untuk memvisualisasikan data pada variabel yang telah dibuat sebelumnya. Termometer pada di bawah ini. Nah, ini nanti klik ke termometernya ya teman-teman. Add variabelnya dan klik pada new variable lalu checklist. Jika widget telah berhasil dibuat, maka tampilan halaman seperti di bawah ini pada widget tertera no data font. Hal ini disebabkan karena ESP32 belum melakukan pengiriman data ke variabel sehingga tidak dapat divisualisasikan oleh widget. Untuk mengirimkan data server melalui protokol HTTP, tentunya dapat pemrogramannya melalui data ke Ubidots. Kalian ketik dulu
seperti ini. Tambahkan kode pada sketch editor Arduino-nya, include WiFi, host, SID, host, SID, pas, nama. Nah, nanti akan muncul kredensialnya ya teman-teman. Seperti ini. Kembali ke itunya, ke ubidotnya ya teman-teman. Inisiasi device label dan variable label dengan menambahkan kode dua ini. Nanti di sini ditambahkan ke Arduino-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Buatlah fungsi dengan menambahkan kode dua ini. Ini adalah contoh beberapa lengkapnya. Kalian ketik dulu seperti ini di Arduino kalian masing-masing. Dan ini adalah untuk mengecek koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server atau fungsi sendport dengan menambahkan kode dua ini ya. Ini kalian ketik dulu, ketik manual ya teman-teman, tidak boleh salah. Tentunya kalau salah pasti akan error, tidak boleh kurang, entah titik atau koma atau kurang tanda panah, atau kurang tanda kurung buka atau apa, pasti akan error. Lanjut, untuk melakukan inisialisasi baud rate, memulai koneksi dengan WiFi ya, dan mengetahui status koneksi klien dengan server. Tambahkan kode void setup seperti di bawah ini ya. Nah, untuk mengirimkan data ke ubidot secara berulang-ulang, tambahkan kode void loop. Pengiriman data dilakukan dengan memanggil fungsi send to ubidot. Data yang dikirimkan merupakan simulasi nilai pembacaan sensor menggunakan fungsi random menghasilkan secara acak. Dalam hal ini secara acak dapat dihasilkan dengan rentan 30,0 sampai 60,0. Dan ini adalah shortcut lengkapnya ya teman-teman. Ini bisa kalian ketik di Arduino IDE masing-masing ya teman-teman, tidak boleh salah. Seperti ini kode lengkapnya. Ini adalah kode dari Arduino-nya untuk kepromulgan ESP32-nya. Nah, lanjut nanti akan dikirimkan ke ubidot-nya ya teman-teman. Ini modelnya. Ketika sudah diklik, pastikan board dan portnya sesuai. Ketika sudah sesuai semua, nanti kita akan verifikasi untuk mengecek error atau tidaknya, yaitu dengan CTRL-R. Ketika CTRL tidak error, maka lanjut kita klik upload sistemnya atau upload kode untuk ke ESP32 dengan contoh dengan klik CTRL+U. Ketika sudah tidak ada error, buka serial monitor Arduino dengan tekan EN pada ESP32, memastikan bahwa server telah terkoneksi dengan network. Dan untuk mengetahui respon server seperti yang ditunjukkan pada serial monitor 2 ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan sudah jadinya seperti ini. Ini adalah ESP32 dengan bidot yang telah diintegrasikan. Nah, ini ketika lanjut ke buka kembali halaman device pada ubidot untuk menampilkan grafik beserta tabel yang berhasil dikirimkan oleh ESP32. Halaman device dikirimkan oleh gambar bawah ini ya teman. Ini adalah contoh tabelnya. Ini grafiknya dan ini adalah value-nya, value-nya akan muncul. Ada berapa dan macam-macam tentunya teman-teman. Nanti akan muncul di halaman kalian masing-masing di ubi.com yang masing-masing. Nah, ini untuk visualisasi, untuk melihat visualisasi data variabel akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lanjut, untuk mengambil data subscribe dan database cloud menggunakan ESP32 melalui protokol MQTT. Alat yang digunakan sama, yang di sini yang berbeda hanya di ubidot, masih menggunakan ubidot. Ketika sudah lanjut, yaitu akan tambahkan dulu device dengan klik icon plus pada contoh gambar di bawah ini ya teman. Ini untuk mengambil data, yaitu dengan
klik plus dulu di UV dotnya. Ketika sudah, berikan nama device-nya, yaitu tanpa spasi ya, device bebas, device-nya namanya bebas, dengan diisi retrieve data, lalu klik icon checklist. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya pilih pada tabel. Nanti sama, pada seperti proses di awal, seperti ini. Klik variabel yang baru dibuat, melihat konfigurasi variabel halaman akan seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini. Secara default, nama variabel new variable dan API label adalah new variable. Diubah menjadi data dan API diubah menjadi data. Label diubah menjadi data. Nah, ini lalu klik back ya pada device. Akan membuat dashboard seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini akan muncul seperti ini. Nanti klik plus ya teman-teman, kemudian berikan nama dashboardnya. Nah, untuk nama dashboardnya sama retrieve data pada halaman ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Klik new widget, kemudian pilih widget yang digunakan. Slider digunakan untuk menambahkan data variabel yang telah dibuat untuk sebelumnya. Nah, lanjut nanti klik slider. Selanjutnya pada halaman yang telah ditunjuk pada gambar ini, klik variabel untuk mengintegrasikan widget dengan variabel. Setelah akan muncul halaman select variabel, selanjutnya klik nama device, kemudian pilih variabel telah dibuat dan klik icon checklist ya. Nah, seperti ini, checklist saja. Jika widget telah berhasil dibuat tampilan, maka tampilannya seperti ini. Ini grafiknya ya teman-teman, dari 0 sampai 100 pergeseran slidernya nilai akan berubah dan masuk ke dalam database variabel. Ini dilakukan adalah mengambil nilai terakhir pada database tersebut menggunakan SB32. Mengambil data subgraph dari database cloud menggunakan SB32 melalui protokol MQTT. Nah, lanjut saja ke ekstrak file dulu. Kalau misalnya teman-teman belum punya komunikasi MTQ, unduh di library PubSub pada GitHub tersebut ya, yang sudah tertera di sini. Lalu ekstrak file dulu, kemudian copy foldernya di dokumen Arduino libraries. Kemudian jalankan Arduino. Setelah sudah, maka masukkan library yang digunakan, tambahkan kode seperti di bawah ini ya teman-teman. Nah, ini domainnya, passwordnya, dan tokennya. Ini untuk mengirimkan ke UbiDots seperti ini. Nah, ini tambahkan kodenya seperti ini, tentunya nggak boleh salah ya. Ini kodenya untuk pemrograman ESP32 untuk mengirimkan data ke UbiDot-nya. Nah, dari file seperti dapatkan kode di void loop. Tentunya tambahkan void loop untuk di ini kodenya. Ini adalah kode lengkapnya teman-teman. Tulis di Arduino ya. Ketika sudah ditulis, maka lanjut ke pengecekan di CTRL. Yang terlebih dahulu itu pastikan board dan portnya harus sesuai sama dengan yang tadi, dan kemudian sudah klik CTRL untuk mengecek adanya error atau tidaknya teman-teman. Ketika tidak ada error, maka lanjut ke CTRL-U untuk mengunggah kode dari sistem ke board ESP32. Ketika sudah di-upload, tidak ada error, akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan ketika tidak ada error. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah dipaparkan pada saat ini, setiap dilakukan penggeseran pada slider, nilai akan masuk ke variabel. Kemudian ESP32 akan mengambil nilai terakhir yang masuk pada variabel, menampilkan pada serial monitor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Ini contohnya. Ini adalah tampilan dari yang udah jadi.
Baik, terima kasih dari penjelasan dari saya. Mohon maaf penjelasannya mungkin kurang lebih jelas atau banyak yang terpotong-potong. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.